Mari kita berdoa sekali lagi. Berkatilah kebaktian ini. Berilah firman. Kuatkanlah iman kami. Dan berilah pelajaran yang penting sehingga kami boleh hidup lebih berkenan di hadapan Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang hina ini. Berkatilah setiap orang yang hadir. Dalam nama Yesus Kristus. Menebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Hari ini kita mau bicara tentang bagaimana Daud setelah berdosa Tuhan menghadapi dia. Banyak orang kira kalau berdosa itu soal saya sendiri. Itu persoalan tidak sangkut paut dengan orang lain. Apalagi tidak ada hubungan dengan Tuhan. Saudara dicipta untuk Tuhan. Saudara dicipta bagi Tuhan. Tidak ada manusia yang tidak berhubungan dengan Tuhan. Manusia adalah peta teladan Allah. Manusia adalah wakil Tuhan. Dan manusia harus bertanggung jawab kepada Tuhan sebagai makhluk yang dicipta bagi Tuhan, untuk Tuhan, dari Tuhan itu sendiri. Itu sebab setiap orang diberikan sesuatu hati nurani yang berada di dalam dirinya menjadi pertanggungjawaban yang harus menghadapi Tuhan. Hati nurani itu adalah sebagian yang penting dari diri seseorang. Itulah sebabnya Tuhan akan menuntut dan Tuhan akan menghadapi. Tuhan akan berhitung kira-kira setiap orang karena apa yang dilakukan harus menghadap Tuhan. Alkitab berkata, takutlah kepada Tuhan karena engkau akan menghadap Dia pada hari terakhir. Saudara-saudara, bolehkah kira kita mempunyai kebebasan semenang-menang? Bolehkah kita menganggap kita melarikan diri, tidak usah bertanggung jawab atas kelakuan kita, apa saja yang kita perbuat? Engkau kira engkau berdosa, persoalan dirimu sendiri. Engkau kira engkau berdosa, orang lain tidak tahu. Tak ada perbuatan dosa yang hanya sendiri tahu. Semua orang berdosa, dia tidak sadar. Sedang berdosa dia sudah diketahui oleh 4. Bukan sadar diri sendiri. Engkau sendiri yang berdosa, engkau kira cuma dirimu sendiri. Alkitab berkata tidak. Hati nurani ikut mengetahui. Mengapa hati nurani ikut mengetahui? Karena Tuhan mencipta begitu ajaib. Ada sesuatu yang mengetahui bersama dengan aku. Yang di dalam diriku tidak mungkin aku melepaskan daripadanya. Tidak aku memisahkan diri daripadanya. Aku mengetahui apa yang aku perbuat. Dan yang itu mengetahui bersama denganku. Itu sebab hati nurani di dalam bahasa Latin disebut sebagai konsiensia. Kon berarti bersama. Siensia mengetahui kepada diri. Di dalam bahasa Latin, skio itu aku tahu. Sensia itu pengetahuan yang aku miliki. Konsensia, aku mengetahui bersama dengan yang mengetahui bersama kabarku di dalam satu. Berarti when I do something wrong, I know it
Tetapi pada waktu aku berbuat satu yang salah, si aku yang mendampingi aku. Apa artinya aku yang mendampingi aku? Yaitu hati nurani ikut mengetahui. Itu sebab waktu engkau berbuat sesuatu yang salah, engkau sendiri menegur diri, mengapa berbuat salah? Mengapa engkau berani melakukan hal itu? Saya tahu engkau telah berbuat salah. Saya tidak setuju apa yang kau perbuatkan itu. Sehingga si aku yang berdosa sama si aku yang mengetahui bersama, dua-dua menegur sehingga kita tidak bisa melarikan diri. Ini pengertian yang terlalu mendalam. Dan pengertian ini tidak ada binatang, tidak ada pada makhluk yang lain, hanya ada pada manusia. Tahu tidak saudara, saudara dicipta begitu rumit, saudara dicipta begitu sempurna, sehingga engkau adalah makhluk yang disertai oleh sesuatu pengertian bersama dengan engkau, yang bersama-sama di dalam dirimu sendiri. Within myself, that is myself and my knower. Di dalam diriku ada aku yang berada dan ada yang mengetahui bersama dengan aku, berada dengan aku di dalam diri aku. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Pada waktu saya membaca, mengerti, mengetahui inilah cara Tuhan mencipta manusia, saya kaget, saya tergerak, dan saya merebah di hadapan Tuhan. My God, you had created me with your own likeness, your own image. Dengan penciptaan yang berdasarkan peta dan teladanmu sendiri, aku mempunyai keberadaan yang ajaib. Di dalam binatang tidak ada. Binatang setelah mati selesai. Karena dia hanya dicipta sebagai satu unit, berada pada diri tanpa mempunyai pendamping yang mengetahui apa yang dia berbuat. Manusia dicipta dengan diri kita, didampingi dengan diri yang mengetahui bersama dengan kita, dua menjadi satu. Itu sebab barang siapa yang tidak mengerti ciptaan Tuhan dan bermain-mainin dengan kelakuan melalui kebebasan yang tidak bertanggung jawab, dia akan mengalami kesusahan tidak habis-habis. Banyak orang kira dia boleh sembarangan, bebas berbuat dosa, lalu boleh melarikan diri, tidak pernah dituntut oleh Tuhan. Itu naif. Itu omong kosong. Itu penipuan diri. Satu kali engkau dicipta, engkau serentak pada saat itu menjadi makhluk yang harus bertanggung jawab. Itulah sebabnya jangan sembarangan hidup. Jangan terlampau berani bebas hidup. Lalu engkau kira engkau bisa menyembunyikan. Engkau bisa menyimpan dosa. Engkau bisa melarikan diri. Menutupi apa yang telah berbuat. Lalu engkau enak-enak lewat hidup selanjutnya. Setelah Kain membunuh Abel, dia diam-diam, dia tutup-tutup, dia simpan-simpan, dia hidup pura-pura seperti biasa. Lalu Tuhan tanya, di manakah saudaramu? Apakah saya harus menjaga saudara? Jangan debat. Jangan menutupi dosamu lagi. Dosa yang kau perbuat
terhadap saudaramu telah mengakibatkan ada suara dari darah adikmu yang memberikan tuduhan kepadaku di telingaku di surga. Tuhan Allah mendengar suara dari dalam bumi, suara darah yang dibunuh, suara adiknya yang sudah mati, berkata kepada Tuhan, ini hal yang tidak fair, ini hal yang tidak adil, karena kakak saya iri hati, lalu dia membunuh saya. Sekarang aku mati, aku tidak tahu kemana membicarakan ini. Saya bicara kepadamu ya Tuhan, tolong nyatakan keadilan. Saudara-saudara, inilah manusia. Manusia menakutkan. Men are so terrible. Men are crucially created to be a man with his own conscience living together before God. Manusia begitu dicipta menjadi satu pribadi yang harus bertanggung jawab dengan hati nurani yang hidup bersama dengan dia di hadapan Tuhan. Saudara, jangan main-main. Daud adalah orang salah satu yang paling berkenan kepada Tuhan. Daud adalah seorang yang pilih Tuhan menjadi raja mengganti Saul. Daud adalah seorang luar biasa, beraninya, bijaksananya, ketaatannya, rohaninya, semua orang kelas pertama. Apakah karena dia begitu super, begitu hebat, sehingga dia boleh sembarangan hidup? Tetap tidak. Meskipun Daud begitu memperkenan Tuhan, begitu disukai oleh Tuhan, Tuhan tetap ketat, tetap serius, tetap melihat apa yang dia perbuat. Daud berzina karena dia melihat perempuan itu terlalu cantik. Dia tak tahan kalau tidak mencintai dia. Sayangnya perempuan ini sudah nikah. Kenapa dia cepat nikah? Kenapa dia tidak tunggu saya? Saya sangat menginginkan kecantikan yang begitu elok, muka yang begitu manis, tubuh yang begitu menyenangkan, mengiurkan. Inilah perempuan sempurna. Meskipun saya sudah punya istri yang lain, tetapi kalau saya bisa mendapatkan dia, alangkah puasnya saya. Saudara-saudara, dari mata yang melihat kecantikan timbul birahi dari badan yang bernafsu. Alkitab berkata, nafsu mata, nafsu badan, dan kecongkakan dunia sekarang ini menjatuhkan kita. Seorang yang mencintai Tuhan, seorang yang begitu diperkenan oleh Tuhan, tetap jatuh di dalam dosa. Siapa engkau? Kalau Daud, orang yang diperkenan oleh Tuhan begitu baik, begitu suci, begitu indah, pun bisa jatuh di dalam dosa. Jangan engkau kira engkau tidak mungkin jatuh. Saya sudah umur 85. Saya sudah hati-hati melewati tahun bertahun, bulan berbulan, minggu berminggu, hari per hari. Lebih 30.000 hari telah saya lewati. Baik, hati-hati, jangan sampai meleset. Jangan sampai jatuh ke dalam nafsu seks. Jangan sampai mempermalukan Tuhan. Tuhan telah memelihara saya hidup lebih 30.000 hari. Saban hari berperang dengan seks.
Saban hari berperang dengan nafsu, birahi, karena manusia semua mempunyai kelemahan. Saudara-saudara, sekarang saya cuma tunggu harinya sampai saya dipanggil Tuhan. Saya tunggu waktunya tiba, saya berjumpa dengan Tuhan. Dan saya berkata, Tuhan, terima kasih Engkau sudah pelihara saya. Engkau sudah pelihara saya di dalam kesucian sampai hari ini. Saya bersyukur kepadamu. Sekarang saya mendoakan anakku, cucuku, seluruh keluarga, 18 orang. Pelihara mereka satu persatu. Supaya tidak ada yang gagal. Tidak ada yang memalukan namamu. Tuhan pimpin mereka. Beri kepada mereka ikatan di dalam kebebasan mereka. Sehingga mereka tidak jatuh ke dalam dosa. Daud melihat perempuan yang cantik. Daud menimbulkan birahi. Menginginkan badan orang itu. Lalu suruh orang tanya. Ternyata dia sudah punya suami. Aduh sayangnya. Kok punya suami? Kenapa bukan kasih saya? Terus suaminya di mana? Sedang perang. Maka Daud mulai pikir jahat. Orang perang bisa mati. Kalau suaminya mati, dia menjadi janda, saya memiliki dia, itu tidak salah. Saya akan bicara sama orang lain, perempuan ini kasihan, terlalu sepi. Saya menerima untuk menghibur dia. Saya menerima untuk menyelesaikan kesulitan dia. Dia masih muda, mana boleh jadi janda. Biar boleh dengan saya pelihara, saya kasih makan, saya memiliki dia, saya bernikmat seks dengan dia berpuluh-puluh tahun. Dia tidak rasa dia salah, dia rasa ini kesempatan mendapatkan perempuan yang cantik, menjadi istri tambahan satu. Dia kira tidak ada orang tahu, dia mengabaikan hati nurani yang sedang menegur dia. Dia melupakan konsensia yang menjadi wakil Tuhan Allah di dalam hidupnya. Dia kira tidak ada orang tahu. Saya berkata, tidak ada dosa yang diperbuat oleh satu orang yang lain tidak tahu. Saudara-saudara, selain engkau berbuat dosa, engkau tahu hatimu, hati nuranimu ikut mengetahui. Ini kedua. Saya tahu, hati nuraniku tahu. Dua yang tahu cukup? Belum. Tuhan yang melihat dari mata rohani yang seperti pedang bermata dua juga mengetahui. Keempat, setan yang mengajak engkau berbuat dosa, dia juga mengetahui. Itulah sebab terlalu bodoh jikalau engkau berdosa tidak ada yang tahu. Padahal yang tahu empat. Tuhan tahu, setan tahu, engkau tahu, dan hati nurani engkau ikut tahu. Itu sebab bolehkah engkau melarikan diri? Bolehkah engkau mengabaikan? Bolehkah engkau sukses menutup dosamu sampai tak ada orang tahu? Engkau menyembunyikan semua. Tidak mungkin. Karena Tuhan sudah melihat dosamu. Setan sudah mengetahui dosamu untuk mengadukan engkau kepada Tuhan. Lihat, ini orang Kristen tidak beres. Cuma lihat apa yang diperbuat. Maka Tuhan mau tidak mau harus membongkar dosamu.
Tuhan mau tidak mau harus menghitung kira-kira dosamu. Dan engkau harus diadili oleh Tuhan. Itulah sebab Alkitab mencatat Daud yang begitu diperkenan oleh Tuhan, akhirnya tidak luput dari penghakiman Tuhan kepada anaknya yang dia cintai. Daud, I should say to you, you already against my law. You already betrayed me. Now, I send my servant to go to your place. Siapa yang diutus oleh Tuhan pergi mencari Daud? Seorang nabi namanya Nathan. Dengar baik-baik kalimat di bawah. Alkitab tidak banyak bicara tentang orang ini. Alkitab tidak banyak menyinggung Nathan. Hanya satu kali di seluruh kitab suci, Nathan disuruh Tuhan, pergilah mencari Daud. Ada kataku yang ku sampaikan kepadamu. Beritahu kepada Daud bahwa dia sudah berbuat dosa. Nathan langsung taat, langsung pergi dari tempatnya. Jalan berapa hari saya tidak tahu. Berapa lama sampai di istana Daud saya tidak tahu. Tetapi Alkitab berkata, Daud menerima Nathan. Karena Daud seorang yang takut kepada Tuhan. Because he feared the Lord. So he welcomed the prophet of God. Prophet come to say something to him. Silakan masuk Nathan. Engkau datang ke sini dengan kabar sejahtera, kabar damai, atau ada kabar buruk untuk saya? Nathan berkata kepada Daud, demikian Tuhan utus saya datang berjumpa dengan kau. Silakan duduk. Nathan duduk. Apa yang Tuhan mau sampaikan kepadaku? Daud kira dia tidak tahu. Daud kira Nathan juga tidak tahu. Daud kira Tuhan tidak tahu. Saudara, bacalah kitab suci. Engkau akan menemukan bijaksana Tuhan, kuasa Tuhan, segala pengetahuan Tuhan yang paling dalam. Membuka mulut Nathan. Saya tidak ngerti. Nathan dari mana? Nathan dikasih tahu sama siapa? Tetapi karena dia nabi, dia mempunyai pengertian isi hati Tuhan. Lebih dari siapapun di dunia. Nathan buka mulut berkata, demikian firman Tuhan. Ada cerita yang bagus. Saya mau beritahu kepada Anda. Oh, saya suka dengar cerita. Nathan, coba bicara. Apakah cerita Tuhan melalui engkau untuk saya? Silakan ngomong. Nathan berbijaksana luar biasa. Saya boleh katakan dia seorang psikologis. 3.000 tahun yang lalu, belum ada Sigmund Freud, belum ada Alfred Adler, belum ada Carl Jung, belum ada Otto Rank, belum ada psikolog yang terkenal di Vienna, di Eropa pada 3.000 tahun lalu. Tadi Nathan sudah menjadi seorang yang psikologinya lebih kuat dari siapapun. Dia tidak menyerang, dia tidak menegur, dia bicara sesuatu cerita yang indah sekali. Sehingga Daud dengar, Daud senang, Daud sangat penasaran, mau tahu apa yang terjadi. Nathan berkata, Daud, di satu kota ada 2 orang, pinggir-meminggir, hidup bersama-sama di satu distrik sebelah menyebelah. Yang satu kaya raya,
yang satu miskin sekali. Yang kaya itu mempunyai domba-dombanya banyak, mempunyai lembu-lembunya banyak. Dia ada kambing, ada sapi, kaya sekali. Tetapi yang miskin itu kasihan. Kecuali seorang anak, dia mempunyai sedikit uang beli satu domba kecil untuk hidup bersama-sama. Anaknya main sama domba. Dombanya seperti anak perempuannya. Dan dia mempunyai anak laki-laki. Dia punya domba betina. Dua ini dianggap seperti anak. Tidur bersama-sama. Akrab sekali. Domba itu digendong. Domba itu dicintai. Domba itu diraba-raba. Seperti anak perempuan dia. Sudah bisa membayangkan intimnya keluarga ini. Seorang anak sama domba, tidak ada yang lain. Lalu saban hari orang ini tidur sama anak di sebelah kiri. Tidur sama domba di sebelah kanan. Dia lus. Dia pegang-pegang anak dan domba itu. Wah, Daud dengar cerita ini enak juga ya. Ada orang kaya punya banyak lembu, banyak kambing di ladang, di tempat daripada peristirahatan binatang itu. Lalu sebelahnya ada satu rumah kecil, seorang tua menggendong anaknya laki-laki, menggendong dombanya seperti anak perempuan. Hidup tenang, hidup senang-senang. Satu hari orang kaya itu didatangi oleh kawannya. Lalu kawan itu berkata, bolehkah saya nginap di rumahmu? Boleh saja, engkau kawan saya baik, silakan. Disediakan kamar. Orang kaya itu pikir, saya mau mengundang makan teman saya ini, maka mau undang pakai apa ya? Potong seekor domba kecil, masak enak-enak, supaya dia boleh saya jamu. Lalu orang kaya itu mulai pikirkan domba-domba yang mana yang dipotong untuk menjamu orang tamu yang besar ini. Waktu dia pikir-pikir, dia rasa domba-domba dia jangan dipotong. Karena itu semua sangat indah, sangat lucu, sangat dicintainya. Terus dia akhirnya ambil, curi domba orang miskin itu. Dipotong, dimasak, menjadi gulai kambing. Undang tamunya, silakan makan. Engkau tamu saya memberi makan. Tetapi waktu dia potong kambing, dia kopong kambingnya orang lain. Dia potong kambingnya orang miskin yang hanya satu. Dipotong, jadikan sop kambing. Dijadikan sate kambing. Dijadikan makanan yang enak. Dia makan dengan tamunya. Tapi orang miskin ini mendadak kehilangan kambing yang dicintai. Anaknya tidak lagi mempunyai teman kambing yang main bersama. Sekeluarga menangis. Papanya nangis karena kambingnya hilang. Anaknya menangis karena temannya hilang. Mereka nangis, kambing kita di mana? Kambing kita hilang di mana? Ternyata sudah di perut tamu orang kaya di sebelah itu. Waktu dia mengatakan cerita ini sampai di sini, Daud dengar marah. Bagaimana boleh jahat kayak begini? Orang ini kurang ajar. Dia punya kambing banyak. Dia punya domba banyak. Dia punya sapi banyak. Dia dah rela memotongnya.
tak rela menyembelihnya. Dia curi domba satu-satunya yang kecil daripada orang miskin. Orang ini terlalu tidak ada hati nurani. Orang ini kurang simpatis. Orang ini tidak ada hati mencinta orang lain. Orang ini terlalu egois. Dia harus mati. Demikian sumpah saya di hadapan Tuhan. Daud ternyata orang yang baik. Daud ternyata orang yang adil. Daud ternyata tidak bisa membiarkan negaranya mempunyai rakyat yang tidak adil. Yang tidak ada belas kasihan kepada orang lain. Orang ini harus mati. Karena dia begitu jahat. Orang itu siapa? Setelah dia membicarakan itu, Nathan berkata, demikian firman Tuhan. Kamulah orang itu. Karena engkau sudah mempunyai istri banyak. Engkau sudah enak-enak hidup sebagai raja. Mengapa engkau bunuh Uriah? Mengapa engkau mengambil Batseba menjadi istrimu? Engkau kira Tuhan tidak tahu. Engkau kira engkau bisa menyembunyikan dosamu. Engkaulah orang jahat seperti orang kaya itu. Daud kaget. Dosaku sudah ditahui. Dosamu sekarang dibicarakan dengan teliti. Sampai saya membunuh pakai tentara musuh supaya Uriah mati. Aku mengambil istri supaya dia menjadi seorang nyonya saya yang baru. Wah, dia sadar. Dia tahu Nathan sedang membicarakan tentang dosanya. Daud menjadi malu. Daud menjadi sedih. Dan Daud tidak tahu harus bagaimana menutup mukanya. Karena dia sudah berbuat dosa. Seperti orang kaya tadi itu. Saudara-saudara, Nathan tidak langsung bilang, dosa ya. Sekarang Tuhan menghukum kamu. Itu akan menimbulkan kemarahan Daud. Itu menimbulkan kebencian Daud. Sehingga akan menjadi susah hubungan Nathan sama Daud. Tapi Tuhan memberikan Nathan bijaksana, psikologi yang kuat sekali. Cerita dulu tentang kisah orang kaya sama orang miskin. Tentang orang kaya datang tamu, tapi dia tidak rela membunuh dombanya sendiri. Dia mencuri dombanya orang lain. Ini kejahatan. Ini keegoisan. Ini perbuatan yang sangat keji. Tetapi Tuhan melihat. Saya tidak tahu Nathan mengapa mengetahui semua ini. Karena Tuhan memberikan bijaksana kepada dia. Saudara-saudara, kadang-kadang hamba-hamba Tuhan diberi bijaksana surgawi. Mereka mengetahui dosamu. Meskipun engkau tidak sadar apa yang mereka katakan. Tapi hati nurani mengetahui, he is talking about me. He knows what I have done. I know my God is omniscience. Tuhan yang maha tahu, mengerti segala perbuatan yang tersembunyi. Tuhan yang maha tahu, mengetahui semua rahasia yang kita simpan di dalam hati. Kadang-kadang hamba Tuhan khotbah, dia tidak singgung siapa, dia cuma bicara sesuatu. Tapi Tuhan memberi pengertian kepadamu. Jangan-jangan hamba Tuhan sudah dapat wahyu dari Tuhan. Mengetahui dosa yang aku lakukan. Jangan melarikan diri. Jangan menyimpan dosamu. Jangan menyembunyikan rahasiamu. Karena Tuhan mengetahui. Setelah begitu, Nathan berkata, kaulah orang itu. Kau sudah mempunyai istri banyak. Bahkan Tuhan menaruh keluarga Saul kepada kamu.
perempuan dari orang Saul juga dimiliki kamu. Kamu masih tidak cukup? Kenapa kamu masih ambil istri orang lain? Nathan tidak takut. Meskipun Daud ada raja, mempunyai militer, mempunyai tentara, mempunyai panah, mempunyai pisau, mempunyai pedang yang boleh menembusi jantungnya. Dia tahu, I am depending my God to reproach the king. Sekarang saya bersandar kepada Tuhanku. Saya sedang menegur rajaku. Nathan bersiap mati. Nathan berkata-kata untuk Tuhan. Nathan berkhotbah mentaati perintah Tuhan. Tuhan taklukkan Daud. Daud bukan saja tidak berani marah. Daud dengan penuh ketakutan kepada Tuhan baru sadar, saya sudah berdosa. Daud berkata, Nathan, aku sudah berdosa. Aku sudah berdosa terhadap Tuhan. Bukan berdosa karena Uriah. Bukan berdosa kepada Batseba. Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Bagaimana sekarang? Tuhan sudah mengetahui. Bisakah saya melarikan diri? Tidak bisa. God knows what I have done. God knows my betrayer. God knows my committing sin. Saya berbuat dosa, sudah ketahui Tuhan. Bagaimanakah sekarang saya? Oh, Nathan berkata dengan Tuhan, demikian firman-Mu, pisau pedang tidak akan meninggalkan keluargamu. Apa artinya? Daud, mulai hari ini keturunanmu akan mati di bawah pisau. Jangan kira engkau raja. Jangan kira engkau mempunyai serdadu. Engkau mempunyai militer. Engkau mempunyai tentara. Banyak pisau membunuh orang lain. Pisau akan membunuh keluargamu. Pisau akan membunuh keturunanmu. Rumah Daud menjadi rumah pedang. Rumah Daud menjadi rumah pembunuhan. Karena engkau berbuat dosa ini. Nabi kalau sudah bicara, kalimat dari Tuhan tidak mungkin ditarik kembali. Nabi kalau keluarkan kalimat dari Tuhan, nubuat semua akan terjadi pada manusia yang dihakimi oleh Tuhan. Daud tidak berani bantah. Daud tenang-tenang menerima kalimat dan mikir, cilaka, mulai hari ini keluargaku ada pisau, ada pedang. Keluargaku tidak ada sejahtera lagi. Saya mau tanya, siapa tahu karena kalimat Nathan, karena kutukan Tuhan, karena nubuat Tuhan mau menghakimi, mengadili rumah dari Daud. Akhirnya anak Daud yang mati berapa? Siapa yang tahu? Coba angkat tangan. Ribuan orang ikut kebaktian di sini. Waktu saya tanya, tidak ada satu bisa jawab. Kamu Kristen yang baca kitab suci atau tidak? Indonesia sangat kurang. Kali ini saya ke Korea. Waktu Mr. Lee, orang Korea, bawa saya naik taksi. Saya sama berapa murid saya sama-sama naik taksi. Lalu supir taksi bicara sama Mr. Lee dalam bahasa Korea. Saya tidak ngerti. Sesuai itu Mr. Lee mengatakan, Pak Stephen Tong, hari ini kita
naik taksi, dapat seorang supir Korea yang sangat cinta Tuhan, yang sangat rajin baca kitab suci. Lalu saya tanya, bagaimana engkau mengetahui dia rajin baca kitab suci? Mr. Lee mengatakan, dia baru bicara, dia meskipun supir taksi, dia adalah seorang tua-tua di gereja di jalan itu. Nah, jadi dia Kristen ya. Iya. Orang Kristen bagaimana? Tua-tua. Tua-tua bukan dagang tapi supir taksi. Tua-tua supir taksi. Luar biasa. Berarti gereja itu tidak pandang bulu. Orang yang menjadi supir taksi bisa jadi tua-tua gereja. Saya kaget. Lalu saya tanya dia, apa yang dia bicara sama kamu tentang dia cinta Tuhan? Mr. Lee mengatakan satu kalimat, saya ingin menangis. Supir taksi ini umur 67. Dia bicara sama saya, dia sudah baca kitab suci 68 kali dari Kejadian sampai Wahyu. Saya dengar kalimat itu, saya sangat terkejut. Saya tidak pernah tahu di dunia ada seorang supir taksi sebagai orang Kristen sekaligus menjadi tua-tua gereja dan dia diam-diam membaca kitab suci 68 kali dari permukaan Kejadian sampai akhirnya Wahyu 68 kali. Saya merasa malu karena tua-tua kita di sini tidak ada yang cinta Tuhan seperti itu. Orang Korea kalau berdoa, ribuan orang berdoa pada Sabtu pagi. Waktu saya khotbah di kebaktian doa mereka, saya heran. Pagi jam 6 yang datang ke gereja 7.000 orang berdoa ketat kepada Tuhan. Kekristenan di Indonesia seperti anak kecil, bayi yang baru lahir, tidak tahu apa-apa. Tapi kekristenan di Korea sudah begitu matang, sudah begitu mahir, sudah begitu matang mencintai Tuhan, mengerti kitab suci. Saudara-saudara, 4 mahasiswa yang saya bawa bersama ke Korea, mereka semua ikut mendengar kalimat itu. Ada sopir taksi yang sudah baca kitab suci 68 kali. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kiranya bukan hanya pendetamu yang baca kitab suci rajin. Kiranya semua orang Kristen di Indonesia rajin membaca kitab suci. Amin. Jangan ikut-ikut amin. Tetapi menganggap enteng. Karena besok waktu kita kembali ke surga, Tuhan mau tanya, engkau sudah baca berapa banyak? Firman yang kuwahyukan di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, engkau sudah menyelidiki, engkau sudah membaca, engkau sudah mengingat, biar kita boleh menjawab, Tuhan, saya anakmu yang rajin baca kitab suci. Saya orang Kristen yang bertanggung jawab. Saudara-saudara, di dalam kalimat keluar dari mulut Nathan ada 2 ayat yang sangat menakutkan. Pedang, pesto, tidak meninggalkan rumahmu. Kau kira kau raja. Kau kira kau Daud yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan akan membiarkan anakmu, keturunanmu dibunuh satu persatu. Karena hari ini engkau membunuh suami orang lain. Engkau merebut istri yang cantik menjadi milikmu. Hatimu tega membunuh orang yang punya suami. Hatimu tega merebut istri cantik orang lain menjadi istrimu. Kau kira saya akan ampuni kamu? Kau kira dosamu tidak dihitung olehku?
Pedang tidak meninggalkan rumahmu. Pisau tidak meninggalkan rumahmu. Hai Daud, pedang dan pisau akan membunuh keturunanmu. Saya tadi tanya, siapa yang tahu anak Daud akhirnya mati tidak wajar berapa orang? Tidak ada satu yang jawab. Pada waktu umur 28, saya sudah menghitung di dalam Alkitab. Anak Daud yang dihukum oleh Tuhan, yang mati 4. Daud punya banyak anak, tapi 4 anak yang mati. Pertama, anak yang dilahirkan oleh Batseba, hasil perzinahan. Itu pertama harus mati. Yang bikin mati Tuhan sendiri. Jadi ini buah perzinahan. Biar dia mati. Saudara kira engkau sudah menikah dengan istri yang kau senang? Di luar wajar. Engkau sudah mendapatkan istri cantik, bunuh orang lain. Engkau boleh dapat anaknya menikmati. Tuhan berkata, let this baby die. I'm not giving you this baby. Bayi itu diambil oleh Tuhan. Bayi itu dibunuh oleh Tuhan. Daud sangat sedih. Tapi akhirnya dia tidak berdaya. Karena yang bunuh itu Tuhan sendiri. Kali kedua Batseba lahir lagi. Baru Tuhan mengatakan, ini kali saya ampuni. Dan bayi kedua itu namanya Solomon. Yang meneruskan kedudukan takhta Daud menjadi raja mengwarisi takhtanya. Saudara-saudara, selain satu itu dibunuh, masih ada 3 anak daripada Daud yang mati. Yang kedua mati itu Amnon. Amnon itu anak Daud dan dibunuh oleh anak Daud yang lain, namanya Absalom. Karena Absalom punya adik perempuan dijinai, diperkosa oleh Amnon. Maka Absalom marah sama Amnon. Satu hari dia sengaja undang saudara makan di rumahnya. Di tengah-tengah semua lagi pesta, dia keluarkan pisau, bunuh saudaranya Amnon. Karena saudaranya menjinahi, mensetubui adik perempuannya dia. Saudara-saudara, ini merupakan satu kecelakaan yang terjadi di rumah raja. Kecelakaan yang terjadi dalam istana Daud. Daud nangis. Kenapa anakku dibunuh oleh anakku? Kenapa Absalom membunuh Amnon? Daud tidak tahu ini adalah balasan Tuhan ke dalam keluarganya. Rumahmu tidak ada pisau dan pedang saling membunuh karena aku menuntut dosamu. Ketiga, Absalom sendiri dibunuh. Kan dia berontak kepada Daud. Akhirnya ada seorang jenderal namanya Yoab membunuh Absalom. Sebenarnya Absalom adalah orang paling ganteng di dalam rumah Daud. Absalom mempunyai rambut yang begitu tebal, muka yang begitu elok. Dia dicintai oleh rakyat karena dia lebih ganteng dari siapapun di dalam sejarah. Dia lebih ganteng dari siapapun anak Daud. Tapi karena dia memberontak, Tuhan membunuh dia melalui Yoab, yaitu seorang jenderal. Terakhir, seorang bertanya, anak Daud yang keempat, Anatola. Akhirnya dia dibunuh di tempat daripada mezbah Tuhan Allah. 4 orang. Anak Batseba, Amnon, Yoab, dan Anatola. 4 anak Daud mati
karena mengingat kalimat daripada Nathan yang berkata, pedang dan pisau tidak meninggalkan rumahmu. Saudara-saudara, jangan kira engkau nabi, atau engkau majelis, atau engkau tua-tua, engkau cinta Tuhan, engkau boleh sembarangan. Jikalau ada tua-tua berzina, jikalau ada majelis menobai perempuan lain, mungkin Tuhan akan membiarkan anakmu, cucumu dibunuh satu persatu. Tuhan itu menakutkan. Tuhan itu serius. Tuhan tidak pernah main-main. Tuhan itu adil. Tuhan itu suci. Maka Tuhan akan menghitung dosa kita. Akan membongkar kesalahan kita. Akan menuntut keadilan untuk membalas dendam dosa yang kita perbuat. Saudara-saudara, selain kalimat yang menakutkan itu, masih ada satu kalimat lagi. Daud, karena engkau berbuat dosa ini, engkau membiarkan musuh Tuhan Allah mempunyai kesempatan menghujat Tuhan karena perbuatanmu yang tidak beres. Kalimat itu cuma satu kali dicatat di Alkitab. Karena dosamu, musuh Tuhan menghujat nama Tuhan karena dosamu. Saudara-saudara, bukankah orang Kristen berdoa, Bapa kami yang berada di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Inilah kalimat pertama dari doa Bapa kami, bukan? Semua orang Kristen minta Tuhan seluruh dunia memuliakan engkau. Biar semua orang kafir mengkuduskan namamu. Inilah doa kita. Kita di dalam doa Bapa kami minta 3 hal yang paling penting. The name of God be hallowed. Kedua, the kingdom of God come. Ketiga adalah the will of God be done on earth as it is done on heaven. Bukankah kita berdoa pertama, namamu dikuduskan ya Bapa. Saya harap nama Allah Bapa dimuliakan di dunia. Nama Allah Bapa dikuduskan di seluruh bumi. Kedua, kiranya datanglah kerajaanmu. Ketiga, jadilah kehendakmu. Your name. Kedua, Tuhan, kerajaanmu tibalah. Ketiga, kehendakmu jadilah. Inilah 3 doa yang paling penting, di mana setiap orang Kristen berdoa melalui doa Bapa kami yang diajarkan oleh Yesus. Hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done. Tetapi pada waktu Daud berbuat dosa, Nathan berkata, karena perbuatan dosamu, nama Allah dihujat oleh musuh-musuh Tuhan Allah. Saudara-saudara, hari ini kita tidak memuliakan nama Tuhan. Kita tidak membiarkan orang-orang tak Kristen mengkudus nama Tuhan. Tetapi karena dosa kita, musuh-musuh Tuhan mendapatkan kesempatan menghujat Tuhan kali per kali, terus menerus. Tuhan sedih, Tuhan dipermalukan, nama Tuhan diinjak-injak, kemuliaan Tuhan dikoyak-koyak, semua kebajikan Tuhan dihina oleh orang kafir karena dosa kita. Saya harap karena aku, nama Tuhanku tidak dicela.
Karena hidupku yang suci, nama Tuhan dimuliakan oleh orang kafir. Orang yang percaya Tuhan melihat, itu Tuhannya Stephen Tong beres loh. Karena Stephen Tong hidupnya tidak pernah tamak, tidak pernah curang, tidak pernah menipu, tidak pernah merampas, tidak pernah memperkosa, tidak pernah mempermalukan nama Tuhan. Let our fame, let our life become a glory to God. Jikalau hidup kita memuliakan Tuhan, Tuhan berkenan kepada kita. Jikalau hidup kita mencemarkan Tuhan, Tuhan dihujat oleh orang lain karena kita mempermalukan nama Tuhan. Saya akan berhenti khotbah di sini. Saya akan menaruh seluruh jemaat saya di dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, 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 memberkati setiap orang di sini. Sehingga kita hidup memuliakan Tuhan. Amin. Supaya kita hidup membawa kesohoran, kemuliaan untuk memberikan sukacita kepada dunia dan orang kafir mengenal Tuhan kita sebagai Tuhan yang baik, sebagai Tuhan yang suci, adil, benar, sejati, yang kekal. Kiranya Tuhan memberkati dan Tuhan memimpin kita masing-masing.